di permukaan air. Oh, rupanya memang aku cantik sekali. Nggak peduli apa, aku akan isi saudagar yang cerah itu. Lalu lepaskannya lagi kendi yang berisi air itu. Demikianlah berkali-kali. Sampai akhirnya gadis pohon itu tak sampai hati lalu menegurnya. Saracina kaget dengan memandang ke atas pohon sambil dengarkan kisah gadis itu. Dengan marah, Saracina berkata, "Mengapa tidak dari tadi kau mengatakannya? Kau tunggu sampai aku memecahkan beberapa kendi dan menerima makian istri saudagar." Sambil memandang terus pada gadis itu, Saracina meneruskan, "Tapi kau memang cantik sekali." Kemudian timbulnya jahat dalam hati Saracina. "Turunlah wahai gadis cantik," katanya. "Aku ingin memegang rambutmu yang indah. Biarkan aku menyisir rambutmu." Semula gadis itu tak mau turun. Ia malu sebab ia tidak memakai kain sedikit pun. Namun Saracina memohon terus, "Turunlah supaya aku dapat menyisir rambutmu. Pasti kau akan kelihatan lebih cantik lagi." Karena kasihan, gadis itu turun sambil menguraikan rambutnya yang panjang dan lebat untuk menutupi tubuhnya. Saracina mulai membelai rambutnya dan menyisirnya. Sebentar kemudian, segera ia mengambil tusuk konde yang ada di dalam pakaian dan menusuk ke telinga gadis itu, dan telinga itu meneteskan sedikit darah. Lalu gadis itu pun mati. Tetesan darah itu jatuh ke tanah. Begitu jatuh ke tanah, segera berubah menjadi seekor burung dara yang cepat-cepat terbang. Kemudian Saracina pun cepat-cepat naik ke atas pohon, duduk di atas dahan yang rindang. Sementara itu putra mahkota kembali kuda yang indah, dan seperangkat pakaian pun untuk gadis dengan hati-hati diturunkan dan dituntunnya gadis itu dengan pohon. Tiba-tiba terkejut melihat gadis yang dituntunnya adalah gadis berwajah jelek. Lalu ia berkata, "Tadi kamu demikian putihnya seperti kota dan merah seperti darah. Mengapa kau sekarang menjadi hitam?" Saracina menjawab, "Wahai putra mahkota, matahari bersinar dengan terik sehingga kulitku menjadi hitam." Putra mahkota bertambah heran mendengar suara yang serak dan kasar. "Mengapa suaramu berubah?" Saracina menjawab, "Oh putra mahkota, tadi ingin bertiup dengan kencangnya sehingga suaraku menjadi serak." Putra mahkota pun memandang dengan mata terbelalak. "Oh, tadinya kamu sangat cantik, maka kau sekarang menjadi begini?" "Ya, angin sangat kencang bertiup dan telah membawa aku terbang." Seluruh kecantikanku. Putra mahkota terpaksa percaya semua kata-kata Saracina. Dinaikkan Saracina ke atas kereta kuda dan dibawa ke istana. Sejak itu Saracina tinggal di sana, diperlakukan dengan baik, menjadi calon pengantin putra mahkota. Sejak kejadian itu rupanya setiap hari sehingga dapur istana selalu hinggap seekor burung dara yang menantikan kebaikan hati tukang masak. Pemasak lalu memberikan sisa-sisa makanan sampai menikmati makan. Burung itu selalu menanyakan pada tukang masak, apa gerangan yang sedang dilakukan putra mahkota dengan calon pengantinnya. Tukang masak menjawab pada mereka, "Setiap hari makan, minum, tidur, dan demikian setiap hari burung itu datang makan dan menanyakan kabar putra mahkota." Setiap hari tukang masak memutuskan untuk menceritakan pada putra mahkota tentang burung ajaib itu. Putra mahkota pun menyuruh tukang masak untuk menangkap dan membawa burung itu kepadanya. Pelangnya pada saat itu Saracina sedang duduk di balik pintu. Setelah mendengar penceritakan itu, tukang masak dan putra mahkota tahulah bahwa burung itu tak lain adalah penjelmaan gadis yang dibunuhnya. Sebelum tukang masak dapat menangkap burung itu, Saracina sudah siap lalu menangkap dan menusuk burung dara itu sampai mati. Dari tusukan di tubuhnya keluar darah. Setelah itu jatuh ke tanah di dalam taman jendela dapur. Pada saat darah itu menetes, tumbuh sebatang pohon delima. Pohon delima itu tumbuh dengan subur dan buahnya sangat lebat. Ternyata buah delima itu mempunyai khasiat, barang siapa yang makannya ia akan menjadi apapun. Demikianlah setiap hari berdatangan orang yang meminta buah delima untuk obat, sampai akhirnya hanya tinggal satu buah delima. Lalu Saracina berkata, "Buah yang satu ini akan kupertahankan untukku sendiri." Lalu disimpannya. Suatu hari datang seorang wanita tua yang minta buah delima sebab suaminya sakit keras. Saracina tidak mau memberikan buah itu. Sampai kemudian datang putra mahkota yang telah mendengar juga permohonan wanita tua itu. Lalu ia berkata pada Saracina agar memberikan saja buah delima yang pada wanita tua itu. Sayangnya sudah terlambat karena setiba wanita itu di rumah, suaminya sudah meninggal. Wanita itu pun memutuskan untuk menyimpan buah delima itu untuk
kebunnya sendiri, lalu simpan dekat tungku dapur. Setiap hari wanita ini pergi mengerjakan kebunnya. Pada suatu hari ia keluar rumah. Keluarlah seorang gadis cantik dari buah delima. Dibersihkan rumah nenek itu, dihidupkan api dan beriang, lalu ia memasak dan mencuci pakaian. Setelah selesai, ia segera masuk kembali ke dalam buah delima. Demikianlah terjadi setiap hari. Nenek itu tentu saja heran, tetapi tidak tahu bagaimana semua ini bisa jadi. Lama-kelamaan nenek itu mulai curiga dan memutuskan untuk mengikuti. Suatu hari ia berpura-pura keluar, tapi kemudian ia kembali lagi ke rumah dan bersembunyi di balik pintu. Ia pun melihat semua kejadian yang ajaib itu. Nenek sangat takjub melihat kejadian cantik dan mulai menyayanginya. Setelah beberapa lama, nenek bertekad untuk memergoki gadis itu. Suatu hari ketika gadis itu sibuk membersihkan rumah, nenek keluar dari balik pintu. Gadis itu tak sempat lagi masuk ke dalam buah delima. Ia terkejut dan ketakutan. Nenek itu berkata, "Aku tidak mau menyakitimu dan tidak akan marah. Katakanlah dari mana kau datang dan bagaimana kau sampai ada di sini." Gadis itu menceritakan kisahnya. Sambil mendengarkan kisah gadis itu, nenek cepat-cepat mengambil benang dan jarum racunnya untuk membuatkan gadis segera menutupi tubuh gadis itu. Kejadian itu kemudian gadis itu diberi nama Putri Delima. Alkisah tersebarnya berita tentang nenek yang tiba-tiba mempunyai cucu seorang gadis yang sangat cantik. Kabar itu pun sampai ke telinga putra mahkota yang segera berangkat untuk melihat gadis itu. Setelah melihat gadis itu, putra mahkota terperanjat seperti gadis itu, seperti dikotor dan merah dan seperti darah. Putra mahkota segera mendatangi rumah nenek, lalu bertanya tentang gadis itu. Melihat putra mahkota, nenek ketakutan dan memohon, "Wahai tuanku, jangan hamba dihukum." Putra mahkota memegang tangan nenek sambil berkata, "Aku tidak akan menghukummu, aku hanya ingin mengetahui siapakah gadis itu." Nenek pun menceritakan kisah gadis itu. Putra mahkota tak ragu-ragu lagi. Dialah putri idamannya. Diajaknya nenek dan gadis itu ke istana, dipanggilnya secara cinta.